Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Bukti kita semua mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Pagi hari ini kita mau datang dengan hati bersyukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, tempatkan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami Tuhan, mohon lawatan-Mu Tuhan atas setiap kami. Biarlah Tuhan hati kami Engkau penuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bangkit dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
kami. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru Haleluya Yesus. oleh kuasa
puja bagimu Tuhan, pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian, nyanyi pujian bagimu Yesus Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian bagimu, nyanyi pujian bagimu amin. Tuhan, Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Nyanyi pujian hanya bagimu Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau bersorak lebih lagi buat Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan haleluya, amin. Yang percaya Allah kita dahsyat boleh kambaikan tangan. Haleluya, Allah kita dahsyat. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan.
hebat dan dahsyat. Sudah capek memuji Tuhan belum? Masih ada amin? Haleluya, kita bersama-sama sorakan yel-yel kita bersama Yesus. Wah, melempam, ulang. Bersama Yesus, nama Yesus, jemaat Aletheia, semangat, hidup kudus dan jaga iman. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat. Kita siap untuk memuji Tuhan lebih dan lebih dahsyat lagi, amin. Dialah juru selamat kita. Siapa namanya? Yesus Kristus, amin. Haleluya. Kita mau membawa setiap persembahan kita yang terbaik. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Sekarang kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Ini merupakan bentuk ucapan syukur kami dan bentuk cinta kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu kami tidak bisa membalas
kebaikan yang sudah Tuhan berikan, tapi ini merupakan bukti cinta kami terhadap Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang menguduskan, Kau yang menyucikan, agar persembahan ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
Kami merasakan pujian ini bukan sekedar kata-kata, tapi sungguh-sungguh Engkau adalah pemberkat, pelindung, dan terus menjaga hidup kami sedemikian rupa. Minggu ini ada banyak hal kami diluputkan dari sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan. Kami bersyukur sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah rasa syukur kami kepada Tuhan karena penyertaan dan berkat Allah yang begitu sempurna. Tuhan, terima kasih. Terimalah puji-pujian kami sebagai rasa syukur kami, berkati persembahan yang kami berikan, baik kami yang memberikan untuk persembahan mingguan, kami yang menabur untuk Aliter Center, untuk Paskah, bahkan kami yang taat dengan persepuluhan. Tuhan sendiri akan memberkati sesuai dengan takaran yang Tuhan siapkan. Terima kasih Bapa. Kami pagi ini rindu diberkati firman Tuhan, berbicaralah, karena kami siap untuk mengalami fase-fase berkat yang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kuasa firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Salam shalom, selamat datang ke Walanda ya dari Bogor ya, luar biasa. Anugerah Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan. 2 minggu berturut-turut ya, saya tidak berkhotbah karena keluar kota dan juga kemarin ada tamu. Saudara, saya masih melanjutkan tentang bagaimana tema kita tentang unfailing hope atau pengharapan yang tidak gagal. Dan kembali saya akan berbicara tentang iman. Dengan iman kita akan melihat sebuah tema besar kita, yaitu melihat yang tidak terlihat. Ucapkan sama-sama, melihat yang tidak terlihat. Nah saudara, mari kita dasari ayat kita dengan satu ayat yang menjadi definisi iman menurut kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Perhatikan ayat ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Katakan dasar. Dasar dari segala sesuatu. Ya, jadi iman itu harus mendasari semua kegiatan, aktivitas kehidupan kita. Orang menikah harusnya punya iman bahwa aku akan memiliki keluarga yang bahagia. Orang sakit harusnya punya iman untuk dia akan sembuh. Kalau dia nggak punya iman akan sembuh, dia pasti akan tergeletak dan menyerah begitu saja. Orang bekerja pastinya punya iman bahwa pekerjaannya pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Anak sekolah pasti punya iman bahwa dia akan lulus tepat waktu dan berkarir sehingga menjadi berkat. Saudara, semua bahkan saya pelayan pun punya iman. Nah, iman ini akan mendasari kita dalam segala sesuatu, ya. Nah, itu yang akan membuat kita untuk tetap pegang iman kita, saudara. Nah, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan tidak kita lihat. Nah, iman itu bisa berbicara tentang sesuatu yang kita lihat. Misalnya nih, ini juga sebuah pengharapan ya. Misalnya saya jalan-jalan ke mall, lihat orang pameran motor. Wih, motor warnanya hijau, kuning, biru, warnanya menyolok-menyolok, keren nih ya. Saya tanya harganya berapa? Wah, harganya disebutkan mahal banget ya. Saya nggak punya duit, sehingga saya punya iman begini ya. Ya satu sekali lah, saya punya satu begitu ya. Itu juga pengharapan, tapi pengharapan yang masih kelihatan, ngerti ya? Pengharapan yang terlihat, saya jalan-jalan lihat rumah bagus, dan saya berkata suatu kali lah saya ingin punya rumah yang bagus kayak gini. Itu pengharapan, ya kan? Dan pengharapan yang masih terlihat, tapi ada pengharapan yang tidak terlihat, saudara. Misalnya saudara punya anak nih, saudara berpikir nanti jodohnya anakku siapa ya? Nanti dapatnya orang mana ya? Nanti apakah keluarganya akan bahagia atau tidak ya? Itu kan tidak kelihatan, saudara ya. Sesuatu yang tidak nampak. Ketika saudara divonis sakit, maka dokter berkata, ya kita akan berusaha sebaik-baiknya. Bisa sembuh gak dokter? Ya 50-50 lah. Loh, itu kan gak jelas saudara ya. Sesuatu yang kita harus hadapi situasi yang, nah iman itu harus menjadi dasar di segala sesuatu, bahkan sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini dengan iman saya akan mendorong saudara untuk melihat mujizat yang tidak terlihat, saudara ya. Nah itu menjadi satu dasar iman kita. Nah saya akan bicara tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya sangat sebenarnya enak. Dia lahir dalam pembuangan orang Israel di Mesir, perbudakan. Dia lahir dan kemudian dia karena anak-anak yang lahir laki-laki harus dibunuh, maka seorang ibunya menghanyutkan dia di sungai, di sebuah keranjang. Orang ini namanya Musa. Dan ketika dihanyutkan, maka keranjang itu lewat di depan tempat mandinya anak putri Fir'aun.
Ditemu, dilihat parasnya cakep, maka diambil. Putri Firaun berkata, ini pasti anaknya orang Ibrani. Udah, tak anak saja. Diangkat anak sama anak putri Firaun. Orang ini Musa besar di kerajaan Mesir. Bayangin ya. Sehingga dia dari kecil tidak pernah merasakan namanya pingin dan tidak terwujud. Gitu ya. Saya bertumbuh dalam keluarga yang tidak mampu sehingga banyak hal yang ketika saya kecil saya pingin gak bisa terwujud. Ya, saya pingin beli sepatu, enggak bisa. Saya pingin beli tas, enggak bisa. Karena keuangan keluarga, papa mama yang susah. Nah saudara, Musa enggak pernah merasakan keadaan di mana dia pingin dan enggak terlaksana. Anak raja saudara. Bahkan dia disiapkan menjadi pengganti Firaun. Dia disiapkan dengan kerajaan terbaik, posisi terbaik. Dia diundangkan kalau yang lain pada sekolah ya. Kalau yang lain pada sekolah, datang ke tempat sekolah, kali ini dia datang, bukan dia yang datang ke sekolah, sekolah yang datang ke rumah, saudara. Saking anak raja, saudara ya. Maka dia dapat les private, dia dapat privat. Dia dapat les privat dari guru-guru, ahli perang, ahli tata negara, ahli bahasa. Apapun yang dia mau lakukan, dia bisa dapatkan. Jadi, kesimpulan saya begini, Musa kalau hanya diam saja, anteng ya, dia sudah nyaman, ya, gak usah kakean pola lah. Kamu diam aja makan enak, tidur nyenyak, masa depanmu cerah. Gak usah ngapa-ngapain. Tapi ketika ada sebuah pilihan, dia memimpin bangsa Israel keluar, dia ambil keputusan itu. Bagi saya, istilah saya adalah begini, dia sedang mengambil misi mempersulit dirinya sendiri. Ngerti ya? Lalu anteng enak, saudara ya, ngapain dia mesti lakukan itu? Wong dia semua kecukupan kok, ngapain dia mesti lakukan sesuatu yang untuk mempersulit dirinya sendiri. Kenapa? Dia harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Bangsa yang ngeyelan, atos, susah diatur, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit mau rajami Musa dengan batu. Ini model orang yang dipimpin Musa. Sementara Musa, kue anteng wae penak, ya kan? Diam saja, kamu masa depanmu cerah dan kenapa dia harus mengambil keputusan-keputusan sulit ini. Tapi mari kita lihat, kisah Musa bukan dari Musa yang menceritakan. Bukan dari Yosua pengganti yang menceritakan tentang Musa. Mari kita akan lompat ribuan tahun setelah itu, yaitu penulis kitab Ibrani menuliskan kisah tentang Musa dengan kacamata orang zaman perjanjian baru. Mari kita melihat ayat-ayat ini dari Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 29. Perhatikan ya. Karena iman, katakan karena iman. Nah ini kalimat ini akan terus mewarnai kehidupan tentang Musa. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ini penderitaan pertama. Dia nggak mau disebut anak putri Firaun. Gimana tidak? Waktu itu kerajaan Mesir adalah pusat budaya, pusat kedaulatan negara. Kerajaan berkuasa di dunia waktu itu. Dia nggak mau disebut putra mahkota. Menolak. Ayat 25, karena ia lebih suka apa? Menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dunia. Perhatikan istilah ia lebih suka menderita sengsara. Loh, orang enggak mau sengsara dia malah golek-golek perkara ya kan? Dia cari-cari masalah, dia sampai menderita sendiri, dia akhirnya mempersulit dirinya sendiri. Dia meninggalkan semua itu. Kemudian ayat berikutnya, ia menganggap bukan hanya sengsara, penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Saudara, indah sekali ya. Bagi Musa, ikut Tuhan itu jauh lebih berharga daripada harta Mesir. Halo, berapa banyak kita menjadikan kekristenan adalah harta yang paling berharga? Apakah harta yang paling berharga itu adalah sebuah jabatan di luar? Beranikah kita berkata ikut Kristus itu yang terutama? Kalau sampai kita mungkin ada orang yang menawarkan kita bekerja dengan pekerjaan yang baik tapi suruh meninggalkan iman. Kita berkata enggak, karena bagiku Kristus yang terutama. Saudara, mungkin bagi anak muda yang mungkin didekati pasangan hidup lawan jenisnya, menaksir, mau ngajak pacaran, ya jangan tanya mobilmu apa dulu, rumahmu di mana dulu saudara ya. Maka tanya gerejamu di mana dulu saudara ya. Tanya imannya dulu saudara, karena bagi kita kekristenan adalah satu hal yang paling utama. Katakan amin.
tidak bisa digantikan oleh apapun. Kekristenan harus menjadi dasar segala sesuatu. Bagi Musa adalah dia lebih rela dihina, lebih rela dia sengsara menderita daripada menikmati harta dunia, saudara. Maka hari ini betapa menyedihkan, gara-gara pasangan hidup, orang meninggalkan iman. Gara-gara pekerjaan, orang meninggalkan iman kepada Kristus. Gara-gara situasi, orang meninggalkan iman kepada Kristus. Nah, ayat 27, mari kita perhatikan. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Musa tahu loh resikonya. Ketika dia menolak jadi putra mahkota, bahkan dia memberontak keluar, memimpin bangsa Israel, resikonya raja pasti marah. Dan bukti kemarahannya, Musa dikejar untuk dibunuh oleh tentara Mesir. Saudara, maka ini dia, saya berpikir kenapa ya Musa kok melakukan itu ya? Kenapa dia kok mau-maunya melakukan hal yang aneh kayak gitu? Nah, mending di rumah enak kok. Ya kan, nggak usah susah-susah, hidupnya berkelimpahan. Kenapa juga dia harus lakukan itu? Nah, ayat 27 bagian terakhir perhatikan. Ia bertahan. Sama seperti, baca sama-sama, ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, ini rahasianya. Musa rela menderita, rela dihina, rela disusah hidupnya, rela memimpin bangsa yang tegar tengkuk, hanya demi sesuatu. Rela dikejar-kejar Firaun untuk dibunuh, karena rupanya dia melihat satu berkat yang tidak terlihat. Berkat yang tidak dilihat oleh orang lain. Tapi dia melihat, pasti ada pertolongan, pasti ada sesuatu yang lebih besar. Nah, inilah yang menjadi dasar dari Musa melakukan banyak hal. Sehingga bagian ayat 28 sampai 29 nanti akan menjadi poin-poin khotbah saya. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara, perhatikan ayat-ayat ini. Ini adalah satu hal yang indah dan secara khusus kita melihat kenapa Musa mau mempersulit dirinya sendiri dengan mengikuti perintah Tuhan. Dan itu resiko. Ikut Yesus tidak gampang. Katakan amin. Ikut Yesus penuh resiko, saudara. Dihina, disepelekan, ya, kadang dipandang sebelah mata. Katanya ikut Yesus kaya, mana kamu gak kaya-kaya. Berapa banyak kita suka dapat penghinaan kayak gitu ya. Ikut Yesus katanya sehat terus, gak pernah sakit. Mana kamu sakit-sakitan. Ya, katanya ikut Yesus, katanya hidupnya enak. Tapi mana hidupmu menderita. Kalau aku gak kenal Yesus lebih enak dari hidupmu. Berapa banyak kita sering dapat penghinaan kayak gitu, saudara. Tapi kenapa kita bertahan? Karena kita melihat ada satu berkat yang tidak kelihatan. Katakan amin. Sebuah janji berkat baik di bumi maupun di sorga. Ada satu berkat sorga yang tidak kelihatan hari ini. Ada sebuah janji yang akan digenapi oleh Tuhan hari ini. Maka untuk mengalami mujizat, sebuah mujizat berkat yang tidak terlihat itu dibutuhkan iman. Maka poin yang pertama adalah dengan iman kita berharap keluputan dari pembinasa anak sulung. Saudara, ini di ayat yang ke-28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saudara, ini adalah peristiwa Paskah di mana ini adalah 10 tulah dan ini adalah tulah ke-10 terakhir. Dengan air menjadi darah, belalang, kodok dan sebagainya, orang Israel tidak juga bertobat. Maka hari itu Tuhan ngomong sama Musa, Musa, aku akan buat tulah yang terakhir dan kali ini orang Mesir pasti menyerah. Karena gak ada yang tahan dengan tulah ini. Apa itu? Aku akan membunuh seluruh anak sulung di Mesir. Anak sulung semuanya, baik manusia maupun hewan. Jadi yang manusia, anak sulung, baik laki-laki maupun perempuan dibunuh, saudara. Yang punya kambing beranak 4, yang sulung dibunuh sama malaikat, saudara. Yang punya sapi dibunuh, punya anjing beranak 6, yang pertama dibunuh sama Tuhan, saudara. Ngeri ya, semua anak sulung, dan ini tidak akan membuat orang Mesir bertahan. Tapi, coba kamu kasih tahu orang Israel. Nanti malam sembelilah seekor domba dan darahnya tolong diusapkan kepada tiang atas dan kiri kanan pintu. Ya, perhatikan ya, atas, kiri kanan pintu.
Kalau ditarik garis lurus berarti membentuk salib. Itu tipologi dari Kristus ya. Siap, dan Tuhan berkata, setiap orang, setiap rumah yang ada tandanya, nanti malam akan ada malaikat pembinasa. Di dalam kitab Keluaran disebutkan pembinasa keji. Dia nggak pandang bulu. Bahkan terdengar tangisan di istana Firaun. Anak sulung dibunuh sama malaikat, saudara. Nggak peduli anak raja, anak rakyat jelata, nggak peduli. Pokoknya yang sulung dibunuh semua sama malaikat yang disebut dengan pembinasa keji, saudara. Nah, di sini Tuhan berkata, kalau malaikat nanti lewat di depan rumah yang ada tandanya ini, maka aku tidak mengizinkan pemusnah masuk di dalam kehidupan keluarga itu, sehingga mereka terselamatkan. Maka inilah berkat yang indah. Perhatikan, karena iman, maka hari ini kita harus punya iman, supaya berkat yang pertama kita terima adalah, dengar baik-baik, kita akan menerima berkat yaitu luput dari kebinasaan anak sulung. Mungkin saudara berkata, Pak, anak sulung apa artinya toh? Bukannya sekedar arti secara harafiah anak pertama, tapi arti rohani anak sulung itu berkat Tuhan. Berkat. Orang ketika hamil pada waktu dulu pertama, ketika anaknya pertama lahir disebut inilah adalah anak berkat. Ini anak berkat. Anak arti rohani anak sulung juga bicara warisan. Karena anak sulung dapat warisan 4-5 kali lebih banyak dari anak kedua dan anak ketiga. Itu aturan orang Israel, saudara. Ya, makanya ingat peristiwa Esau dengan Yakub. Mereka rebutan anak sulung, ya, hak kesulungan. Ditipu hak kesulungan Esau dengan semangkuk sop senerek, ya, sop kacang merah kan, ya kan. Ditipu dan akhirnya Esau marah. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa warisanku diambil oleh adikku. Bukan sekedar nama, itu warisan, saudara. Berkat yang terbaik, saudara. Nah, dalam kehidupan kita rindu mengalami namanya berkat terbaik. Amin. Nah, kita rindu supaya berkat yang terbaik ini tidak sampai dimusnahkan, binasa oleh malaikat yang pembinasa itu, saudara. Berapa banyak kita ini seringkali saya berhadapan dengan banyak orang yang konseling. Mereka seringkali berkata, Pak, kadang saya ini bingung. Saya ini udah dapat kerja, udah banyak-banyak. Saya kerja mati-matian, kepala buat kaki, kaki buat kepala. Ya, hasilnya sih banyak, Pak, tapi keluarnya juga banyak. Ya, kenapa? Karena sakit, masuk rumah sakit, urusan ini itu duit keluar, saudara. Saya kemarin diceritani satu orang hamba Tuhan yang jadi pengacara, ya. Dia bercerita begini, masih muda, dia pendeta tapi pengacara juga. Jadi dia cerita begini, saya ini lagi ngurus masalah, Pak. Ada sebuah kantor yang mau mengadakan barang, bentuknya kursi. Nah, kami ada orang ini mencoba mendapatkan, dari perusahaan mana yang bisa kita beli. Nah, ternyata dia dapatkan dari seseorang, oke, dia dapat, harganya setuju dan lain sebagainya. Enggak banyak, hanya sekitar 60-an kursi. Hanya 60-an kursi kan enggak banyak buat sebuah kantor besar, ya. Tapi waktu itu dicari siapa yang bisa menyediakan barang ini. Dan disepakati, saudara. Dan akhirnya ketika dibeli dan ternyata dicek, saudara, ternyata harga itu yang sudah disetujui itu ternyata harga markup. Dinaikkan ya tidak banyak sebenarnya, saudara, ya. Jadi totalnya dari 60 kursi itu misalnya bayarnya 50 juta, dinaikkan jadi 70 juta gitu, ya. Nah, yang mengadakan barang ini gak terima, saudara. Loh, kok aku ditipu? Nah, akhirnya dia diperkarakan, dia mengeles terus, akhirnya dia bawa ini ke jalur hukum, saudara. Nah, ke jalur hukum, kemudian di sananya perusahaannya yang dituntut secara hukum juga mulai meladeni gitu, ya. Dan dia menyewa pengacara ini, teman saya ini, saudara, ya. Nah, dia akhirnya ngurus urusan itu, tuntutan, saudara. Dan pengacara ini sambil ketawa, guyon sama saya ngomong gini, gimana ya, Pak, kadang manusia itu lucu. Lah yang selisihnya megesanya cuma 20 juta. Sekarang kami harus berhadapan di sidang 4-5 kali, sekarang dia sudah habis bayar pengacara ratusan juta loh. Ya kan? Ratusan juta hanya gara-gara gengsi, ya kan, ngurusi duit 20 juta, ya kan, sekarang mereka harus bayar pengacara ratusan juta. Ya kan, aneh kan? Jadi
Mereka dapat banyak, perusahaannya untung banyak, tapi disedot uangnya dengan bayar pengacara ini dan itu. Wah, gak masuk akal rasanya. Nah, inilah yang sering kali kita hadapi. Kita punya berkat banyak, tapi kemudian hilang banyak juga. Kenapa? Kita seolah-olah kita berkata menaruh dalam lumbung-lumbung yang berlubang, dalam pundi-pundi yang bocor, saudara. Sehingga kita dapat banyak, keluarnya banyak. Maka hari ini kita minta berkat yang pertama, adalah berkat luput dari pembinasa, dari anak sulung, katakan amin. Sehingga walaupun kita ini usaha kecil, sederhana, untung gak banyak, tapi ngumpul, saudara. Kita mungkin untungnya gak besar, tapi kita bisa nikmati seluruh keluarga happy, katakan amin. Semua ngumpul, semua tercukupi, semua diberkati. Gak usah mikir yang besar-besar, begitu mikir yang besar dan akhirnya jatuh ketika kita luput dari hal itu, kita nggak luput dari pembinasa anak sulung, habis semuanya. Apa yang kita kumpulkan akhirnya habis, saudara. Maka hari ini berkat yang pertama, dengan iman, berkat yang pertama, kita akan luput dari pembinasa anak sulung. Katakan amin. Berapapun berkat yang kita terima, akan menjadi berkat yang kita bisa nikmati. Amin. Mungkin usaha kita bukan usaha besar, untung kita mungkin ngumpul dari 5.000, 10.000, tapi ngumpul. Tapi itu menjadi berkat yang kita bisa nikmati. Katakan amin. Bukannya untuk membayar ini itu yang akhirnya habis kerja mati-matian, ya, duitnya habisnya cepat, ya, sehingga kita merasa bahwa semuanya menjadi sia-sia. Perhatikan, dengan iman, berkat yang pertama, kita luput dari pembinasa anak sulung. Berkat-berkat yang terbaik Tuhan siapkan buat kita. Yang kedua, dengan iman kita berharap mujizat masih terjadi, akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Ayat yang ke-29a, karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Karena iman mereka menghadapi masalah besar. Laut merah, tapi kemudian Tuhan membuka jalan. Saya pernah 2 kali ada di pinggir laut merah, di waktu yang berbeda. Waktu itu ada ketika saya kunjungan pertama, kami turun dari bis, dibawa rombongan tur ini ke pinggir Laut Merah. Dan lokal guide kami, orang Israel ngomong begini, kita berdiri, diperkirakan ini tempat Tuhan membuka Laut Merah. Nah, tempatnya tepat atau tidak kan kita nggak ngerti, saudara ya. Dia ngarang apa kita kan nggak ngerti ya. Ya percaya aja. Pokoknya intinya kita tahu bahwa Laut Merah ini pernah dibelah Tuhan gitulah ya. Entah tempatnya di situ, geser 10 meter, geser 1 kilo, itu bukan urusan kita ya. Karena kunjungan saya besok, ke berapa tahun kemudian saya ke situ, lokal guide-nya bawa kita ke tempat yang lain, saudara ya. Dan dia ngomong yang sama. Ini tempat di mana Tuhan membuka Laut Merah. Oh, beda ya sama yang dulu ya. Ternyata ya, yang penting intinya kita tahu bahwa Laut Merah itu pernah dibelah oleh Tuhan. Amin. Saya tanya, kenapa kok kamu di sini? Katanya sih di foto dari satelit itu terlihat di bawah ini ada kayak timbunan reruntuhan kereta-kereta gitu. Ditunjukkan beberapa foto dari satelit. Ya wis percaya we ya. Enggak tahu kan itu ribuan tahun yang lalu mungkin kegarus arus. Ya kan geser-geser kan ya mungkin saja ya namanya kereta di tengah laut arusnya deres kan wong kapal aja bisa hilang kok ya apalagi kereta gitu ya. Tapi ya wes percaya saja. Tapi intinya satu, Laut Merah itu saya waktu melihat itu gedenya minta ampun. Saya enggak membayangkan itu akan dibuat jalan oleh Tuhan, dibelah. Nah, gambarannya kita lihat di gambar ini saudara ya. Waduh. Laut yang besar dibuat menjadi tanah kering. Masalah yang besar dibuat begitu akhirnya sederhana sekali, saudara. Saya enggak membayangkan kalau orang zaman ini lewat di situ pasti kesusul tentara Firaun. Kenapa? Enggak jalan-jalan, foto, selfie di video, saudara. Ya kan? Cuma karena zaman dulu belum ada handphone ya, suruh jalan ya jalan, saudara ya. Kalau sekarang mesti berhenti, wah foto-foto, saudara. Saudara, ngeri kayak gini. Tapi lihat, masalah yang besar dibuat seperti simple sama Tuhan. Laut yang besar dibuat seperti orang melintasi tanah kering. Saudara, ini adalah gambaran yang saya sebutkan. Masalah yang besar karena mujizat
diselesaikan. Mujizat melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering menggambarkan masalah yang besar karena mujizat diselesaikan dengan sangat mudah. Amin. Saudara, kadang ada masalah yang menurut kita berat. Kita mikirnya udah berbulan-bulan, setahun, 2 tahun. Gimana ya cara menyelesaikan masalah ini? Ketika kita berdoa, ya ampun, kayak gitu tok, ya kan. Ternyata pertolongan Tuhan begitu dahsyat, mujizat terjadi dan kita ngomong, yalah kok kayak gitu tok ya penyelesaiannya, simple banget. Dari dulu kalau tahu begini kan saya nggak perlu stres, saudara ya. Tapi kadang Tuhan itu mengizinkan proses supaya kita ini tetap hidup di dalam iman kita ya. Masalah yang besar dibuat menjadi sangat simple, saudara ya. Nah, ini yang kita harapkan hari ini. Apa masalah terbesar kita? Mungkin sakit penyakit, masalah keuangan, ya, masalah-masalah yang sedang kita hadapi yang begitu berat. Saudara, percayalah bersama dengan Tuhan, ya, semua akan bisa diselesaikan dengan cara-cara yang ajaib, ya. Gak sulit, saudara. Saya kemarin dapat kesaksian orang dari Salatiga. Dia ngomong begini, Pak Tony, saya ini mau saksi ya, kami ini keluarga miskin, kami ini bingung dengan keadaan kami. Tapi saya ingin juga anak-anak kami bisa berhasil, ya, bisa sukses ke depannya. Sehingga saya berharap anak saya bisa kuliah, tapi secara ekonomi saya nggak mampu. Ya, anak saya itu dapat kesempatan kuliah di Jerman, saudara. Saya ini janda. Dan saya nggak punya pekerjaan yang menghasilkan uang banyak. Saya agen asuransi kecil-kecilan, dia ngomong begitu. Sehingga ketika anak saya diterima, saya senang, tapi saya sedih ketika anak saya ngomong, "Mah, aku diterima di Jerman dan harus ninggalin deposit. Depositnya 300 juta. Nah, kan mamanya bingung. Loh di rekening 3 juta tidak punya, mama suruh ngomong 300 juta, ya kan? Dari mana duitnya, ya kan? Dan wah itu gak gampang. Dan dia ngomong nanti setiap bulan walaupun ini gratis tapi ya tetap tiap bulan saya membutuhkan ini itu yang totalnya hidup di Jerman ya sekitar 10 juta sampai 20 juta. Wah, dia mulai bingung saudara dengan hal ini. Dia pusing berbulan-bulan karena dia diterima setahun di depan kan. Ada informasi supaya mempersiapkan. Saudara, berbulan-bulan dia pusing, dia doa, wah ini masalah besar. Kalau saya mau usaha apa ya? Saya mau jualan misalnya, ya nggak mungkin lah dapat 300 juta dalam setahun. Saya mau lakukan ini, saya nggak mungkin bisa kalaupun saya dapat 300 juta didepositkan. Terus dari mana uang tiap bulannya, saudara? Wah, pusing saudara dia mikir. Berbulan-bulan. Sampai akhirnya dia ngomong, Pak, ketika saya menyerah sama Tuhan, simple. Tahu-tahu dia ketemu saudara, dia tanya, anakmu katanya mau keluar luar negeri? Iya, tapi kayaknya nggak jadi deh. Kenapa? Udah punya duit. Loh kenapa? Dia cerita tentang deposit 300 juta, sekian-sekian. Dia ngomong, wes rekeningmu tak isi duit dulu, 400 juta, ndak akan diambil dalam setahun, tapi tabungannya tak pegang. Jadi kamu nggak bisa ambil gitu ya. Buat deposit, ya aman, ya kan. Wah ditolongi, jadi saudaranya nolong, kasih deposit, tapi nggak dikasih no. Pokoknya dipinjam saja supaya nanti kamu fotokopi rekeningnya, nanti kan bisa jadi depositnya 400 juta. Tapi nanti bukunya saya pegang ya. Ya, oke. Satu masalah selesai. Kemudian dia ngobrol lagi dan akhirnya dia dapat beberapa sponsor yang dari kampusnya. Tiba-tiba dia ngomong, wah kamu hebat gini dan akhirnya dapat sponsor. Dia ngomong, ya ampun aku tuh stres berbulan-bulan. Kok simpelman ya, gara-gara ketemu saudara kok rampung gitu ya. Saudara itu sudah lama gak ketemu, tahu-tahu ketemu dan menyelesaikan dengan begitu mudahnya. 200-300 juta maplung. Saudara, walaupun bukan milik saya tapi itu menyelamatkan. Anaknya sekarang sudah kuliah, berangkat sampai ke Jerman. Saudara, satu hal yang kita mesti pahami, bersama dengan Tuhan, mujizat itu tersedia. Katakan amin. Tepuk tangannya bareng-bareng dong. Ya, saudara, saya kemarin ngobrol sama penyanyi yang pernah nyanyi di sini ya, Michael Panjaitan ya. Michael Panjaitan. Kemarin ngobrol banyak sama saya. Dia ngomong dia itu lagi sakit beberapa waktu yang lalu. Dia ngomong gimana Michael sudah baik? Dia ngomong ya puji Tuhan. Dia ngomong sakit tenggorokannya seperti apa, pokoknya itu suaranya hilang saudara ya. Gimana bayangin ya, penyanyi suaranya hilang ya, habislah ya, karirnya kan begitu ya. Dan saya ngomong sudah berobat, ya pastinya sudah lah. Sampai ke Singapura, sampai kemana dia berobat. Dan tetap dokter berkata, kamu mesti berhenti nyanyi selama setengah tahun. Waduh,
Ya, kamu berhenti mengurangi bicara, mengurangi karena ini pita suara ini itu, saudara. Dan saya ngomong, loh kok aku lihat kamu kemarin sudah di Surabaya pelayanan. Dia ngomong, ya puji Tuhan, saya ketemu dengan seseorang yang memberikan dia tips katanya. Ya ini benar atau tidak ya, saya dengar kesaksian saja. Dia tips suruh makan apa gitu, kayak apa bawang atau apa gini-gini. Dengan diproses sesuatu, dia makan dan pulih. Dia nggak sakit dan dia sembuh. Dia mau kesimpel banget ya, sudah sampai ke sana kemari, didoakan hanya karena mungkin beberapa butir bawang sembuh gitu ya. Ya pastinya karena doa juga kan, ya kan. Tapi masalahnya begini, ada mukjizat yang bagi kita nampaknya besar, ternyata penyelesaiannya menggalah masak kluni gitu ya. Dan kita percaya Tuhan kita besar, amin. Masalah yang tambah besar itu adalah kecil buat Tuhan untuk menyelesaikannya. Maka hari ini percaya ada mukjizat yang Tuhan siapkan buat kita. Yang terakhir, ini dia. Dengan iman kita berharap ancaman dimusnahkan. Saudara, di ayat yang ke-29 bagian yang terakhir, perhatikan ya, saya akan baca dari awal. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Baca yang saya kasih garis warna kuning, 2, 3. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Perhatikan ya, orang Mesir adalah musuhnya orang Israel. Orang Israel pergi disusul untuk dibunuh. Orang Mesir adalah pembencinya orang Israel. Makanya begini saudara, hari itu Tuhan bukan hanya membuat mujizat jalan untuk orang Israel, tapi juga menghancurkan, memusnahkan ancaman bagi orang Israel. Musuh dikalahkan. Katakan amin. Jadi hari ini kita percaya bersama dengan Tuhan dengan iman. Tuhan akan memusnahkan musuh-musuh kita. Amin. Saya mau katakan satu hal ya, saudara jangan salah paham ya, dengar baik-baik. Orang Kristen tidak boleh punya musuh. Katakan amin. Katakan amin. Orang Kristen gak boleh punya musuh. Tapi sebaik apapun saudara menjaga dirimu, tetap ada orang yang gak suka sama kita. Itu faktanya. Betul ya? Saya pendeta, saya jaga hidup saya baik. Saya lakukan yang terbaik. Tetap aja ada orang yang pasti tidak suka sama saya. Fakta. Loh jangankan pendeta Tony. Yesus Kristus saja kurang sempurna apa? Yesus itu followernya banyak, hatersnya juga banyak. Saudara. Ngerti ya? Yesus itu yang teriak, Hosana, Hosana, banyak. Yang teriak, salibkan dia, ya banyak saudara. Ya kan? Yang menjadi pengikut muridnya banyak, yang benci juga banyak. Pertanyaan saya, kurang apa Yesus baiknya? Jadi kalau saudara, saran saya begini, tetaplah jaga hati, sikap dengan baik. Kalau kita sudah menjaga sikap, perbuatan, tingkah laku kita dengan yang terbaik, tetap ada orang tidak suka sama kita, itu bukan urusan kita lagi. Katakan amin. Saudara nggak perlu terbawa emosi dengan semua orang itu. Karena itu menjadi urusannya Tuhan. Ya. Dan yang kedua, yang pertama, orang Kristen nggak boleh punya musuh. Yang kedua, orang Kristen itu nggak boleh bales kalau disakiti. Ngerti ya? Loh itu kan nggak enak saudara ya, jadi orang Kristen ya. Jadi orang Kristen itu disakiti tidak boleh balas. Disakiti kepahitan juga nggak boleh saudara. Loh, lucu ya. Orang Kristen ini pihak yang benar disakiti, tapi dia kepahitan salah loh di hadapan Tuhan. Ya, lucu ya. Jadi Tuhan nggak suka loh dengan kepahitan. Padahal kita bisa teriak, Tuhan kan sayang pihak yang benar. Misalnya seorang istri, suamiku kan yang selingkuh. Kalau aku kepahitan kan wajar dong. Wong dia yang selingkuh. Tapi kalau kita kepahitan, Tuhan tetap ngomong kita salah loh, saudara. Nanti suatu saat ya saya mau khotbah tentang Mikal ya. Nanti di bulan Juni deh, di bulan keluarga saya akan ulang kembali khotbah tentang Mikal. Ya, seorang istri yang pahit hatinya ya. Puncaknya ketika Daud masuk ke Yerusalem membawa tabut. Orang praise and worship paling senang kisah itu. Daud seperti Daud menari di hadapan Tuhan, nari-nari. Ya kan? Dan ketika Daud nari-nari, Alkitab menyebutkan ada seorang namanya Mikal, istrinya Daud, ngelongok dari jendela dan ngomong, raja kok mempermalukan dirinya seperti orang gila. Dan Tuhan menghukum Mikal loh. Ketika saya meneliti tentang Mikal, wih ngeri saudara.
ternyata Mikal ini istri yang tersakiti oleh orang yang namanya Daud. Mikal ini orang yang pahit karena Daud. Orang benar, Daud yang kurang ajar, tapi Mikal ketika dia pahit hati dihukum sama Tuhan. Ya, bulan Juni ya. Ingat ya, nanti saya akan khotbah tentang a sad love story ya. Kisah sedih tentang cinta, saudara ya. Serem itu saudara. Bagaimana, wah, membayangkan. Maka dengar baik-baik. Ketika kita ini benar ada orang memusuhi. Hal itu yang pertama kita gak boleh membalas. Saudara. Kita tidak boleh membalas. Kita gak bisa menghindar. Yang kedua kita gak boleh membalas. Saudara. Nah ketika kita gak boleh membalas, inilah. Mungkin saudara berkata, lah terus piye Pak? Sebagai manusia gini ya. Saudari ini orang benar, disalahi, saudara dia yang salah ya. Saudara tidak boleh bales ya. Sebagai manusia, saya yakin mesti ada perasaan gregetan gitu ya. Ini orang makin lama makin ngelunjak ya. Gregetan ya. Pengennya tak bales. Dan itu manusiawi. Manusiawi ya. Kalau saudara nggak punya perasaan gini, saya rasa saudara mungkin pertama mungkin patung, yang kedua mungkin manusia setengah dewa ya. Karena orang kalau disakiti ya gregetan loh saudara. Ya orang kurang ajar ya. Saya kok di ngomonginnya agak marah saudara. Tapi kita nggak boleh balas. Kenapa kita nggak boleh balas? Karena Mazmur menuliskan seperti yang ditulis lagu oleh Pak Niko ya. Yesus, kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut, saudara. Kenapa? Karena kita punya Yesus sebagai pembela kita. Saudara, ketika saudara disakiti, saudara udah hidup benar, disakiti orang, saudara nggak boleh balas. Kenapa? Karena Tuhan ngomong gini, anteng aku yang akan berperang ganti kamu. Kamu duduk diam, kamu lihat akan kehancuran musuh-musuhmu. Saudara jangan dilanjutkan berkata, Tuhan kapan musuhku hancur? Mbok sing cepet Tuhan. Kalau engkau sibuk tak bantu ya. Biar untuk mempercepat kehancurannya itu ya. Tidak perlu saudara. Tunggu aja apa yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan gak akan tutup mata. Katakan amin. Setiap orang yang berhadapan dengan orang percaya, Tuhan berkata, aku akan jadi pembelamu. Aku akan membelamu. Engkau gak perlu membalas. Tunggu aja, lihat saja, musuh-musuhmu akan hancur. Kita tidak mengharapkan mereka hancur. Tapi itu adalah konsekuensi ketika Tuhan mulai turun menjadi pembela kita. Amin. Dan itu membuat kita tenang, saudara. Tidak perlu kita stres, tidak perlu kita bingung. Kita percaya bersama dengan Tuhan, pasti ada berkat-berkat. Berkat yang ketiga ini, saudara akan melihat musuh saudara dihancurkan Tuhan. Saudara tanpa melawan, tanpa saudara bertindak, Tuhan akan menyelesaikan setiap ancaman yang datang kepada kita. Katakan amin. Prinsipnya, kita nggak boleh cari musuh. Yang kedua, kita nggak boleh balas. Yang ketiga, izinkan Tuhan yang mulai berperkara atas perkara kita. Biarkan dia menjadi pembela kita. Amin. Kalau itu sudah dilakukan, maka kita akan melihat musuh-musuh dihancurkan oleh Tuhan tanpa kita berbuat sesuatu. Ini yang membuat kita hari ini tenang. Udahlah, tenang aja. Kalau ada orang gak suka sama kita, jelek-jelekin kita, fitnah kita, tipu kita, sakiti kita, kita serahkan sama Tuhan. Katakan amin. Karena biarkan dia menjadi pembela kita. Katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada dia. Haleluya. Inilah berkat yang indah. Bagaimana mujizat laut dibelah oleh Tuhan. Bagi orang Israel ini mujizat. Bagi orang Mesir, musuh-musuh orang Mesir, musuh-musuh orang Israel, orang Mesir adalah musibah. Bagi orang Israel, Laut Merah adalah mujizat. Bagi orang Mesir, Laut Merah adalah musibah. Karena mereka ditenggelamkan oleh Tuhan di sana. Kalau Tuhan sudah berperkara, dia sanggup membuat mujizat. Kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu, musuh-musuh akan dihancurkan oleh Tuhan. Katakan amin. Percaya hari ini di dalam anugerah Tuhan, biarlah kita boleh mengalami apa yang tidak kita lihat hari ini. Tuhan memberkati kita dengan sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Ada janji Tuhan bahwa semua akan digenapi. Dan kita percaya
Tuhan pasti melakukannya. Katakan amin. Sejauh kita bagi beri bersama-sama. Dan mari kita datang sama Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri. Kau membela kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar. Makasih Tuhan yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai, dan ku tahu Tuhan, janji-Mu seperti yang tiada terlambat bersinar. Cinta-Mu sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Lagi katakan janji-Mu wajar pagi hari yang tiada pernah terlambat, tak pernah terlambat bersinar. Terima kasih Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Adakah hari-hari ini membutuhkan banyak pertolongan Tuhan? Hari ini mujizat yang pertama yang kita perlukan adalah kita luput dari pembinasa anak sulung. Kita harus mendapatkan berkat ini. Kita dilindungi. Keuangan kita terlindungi, kesehatan kita terlindungi, anak-anak kita terlindungi. Rumah pekerjaan kita dilindungi Tuhan. Berkat yang kita doakan pertama, luput dari pembinasa anak sulung. Luput dari pembinasa berkat. Yang kedua, Tuhan menjadikan mujizat, yaitu menyelesaikan hal yang sulit menjadi mudah. Laut Merah dibuat seperti berjalan di tanah kering. Mungkin kita harus menghadapi masalah-masalah yang besar. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Maka masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga butuh mujizat ini, yaitu musuh-musuh dimusnahkan. Sekali lagi, orang Kristen gak boleh punya musuh. Tapi mau atau tidak, faktanya ada banyak orang seringkali memusuhi kita. Sebaik apapun kita menjaga hidup, tetap ada saja orang-orang yang memusuhi kita, yang mengharapkan kejatuhan kita. Tetaplah percaya, bersama dengan Tuhan, Dia akan menjadi pembela kita. Dia akan menyelesaikan setiap musuh-musuh. Dia bahkan berkata, diamlah, ketahuilah, akulah Allahmu. Aku akan berperang ganti engkau. Kau akan melihat musuh-musuhmu hancur di hadapan. Dan itulah penyelesaian daripada Tuhan. Dan mari kita percaya oleh anugerah Tuhan, 3 mujizat itu sedang kita harapkan hari ini. Perlindungan, mujizat penyelesaian dari masalah besar menjadi kecil. Dan menghabisi setiap orang-orang yang membenci kehidupan kita. Bukan oleh tangan kita. Bukan kehendak kita membuat mereka hancur. Tapi ketika engkau berlutut di hadapan Tuhan, mereka akan berhadapan dengan Tuhan.
mereka akan berhadapan dengan Tuhan yang menjadi pembela kita. Tetap tenang, gak usah kepahitan, gak usah berusaha untuk membalas setiap perbuatan orang yang jahat kepadamu. Percayalah, Tuhan menjagamu, Tuhan pembelamu. Dan janji Tuhan akan terbit seperti fajar pagi. Fajar gak perlu dipanggil-panggil. Fajar datang bukan karena ayam berkokok. Fajar datang memang sudah waktunya Tuhan. Sebabnya hari ini tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Dan katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Janjimu kami aman bersama dengan Tuhan yang tiada pernah terlambat bersinar, yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan. Dia rama ya shadara naramu. Hirata karama ya shadara naramu. Engkau pembela kami Tuhan. Hira rama ya shadara naramu. Hira rama ya shadara naramu. Haleluya. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Oh, tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Boleh sekali lagi dengan imanmu katakan, tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah kau lupakan, selalu. Yesus, Kau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Yesus, Kau Bapa yang setia. Saya minta kita nyanyi sekali lagi dengan sepenuh hatimu. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan.
hidupku. Yesus, Kau Bapa yang... Sekali lagi yuk, sekali lagi dengan sepenuh hatimu. Oh, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu, tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang. Yesus, Yesus, Kau Bapa yang setia. Yesus, Kau Bapa yang setia. Yesus, Yesus, Kau Bapa yang setia. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kami. Ada berkat yang Tuhan siapkan di awal Maret ini. Kami akan mengalami iman yang makin bertumbuh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara, persiapkan perjamuan kudus kita. Baca ayat di dalam roti itu berulang-ulang. Jadikan menjadi ayat mas kita sepanjang bulan ini. Dan biarlah Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Persiapkan dengan baik. Baca sekali lagi. Dan yang sudah pegang roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk roti dan anggur di tangan jemaat, para pelayan Tuhan dan hamba-Mu. Ubah roti dan anggur ini menjadi sakramen perjamuan tubuh dan darah Yesus. Muati dengan kuasa ilahi sehingga kami yang makan dan minum perjamuan kudus ini, kami mengalami kuasa Tuhan. Kuasa kematian Tuhan. Mati dari hidup lama kami. Kegagalan kami. Mati dari dosa-dosa kami. Dan kami mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Bangkit sebagai manusia baru. Dengan semangat yang baru. Dengan berkat yang baru. Dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Sekarang saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menikmati perjamuan kudus ini. Angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi dan dengar apa kata firman Tuhan. Yohanes 6 ayat yang ke-50 berkata, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Apakah saudara percaya inilah tubuh Kristus yang terpecah untuk dosa kita? Apakah kau percaya sesuai firman Tuhan ini? Kalau makan tubuh Kristus ini, maka kau akan hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Pecahkan roti ini. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Pindahkan cawan di tangan kanan kita. Sebelum kau minum cawan ini, firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apa saudara percaya ini adalah darah Kristus yang penuh kuasa itu? Apakah kau percaya jika kau minum darah Yesus ini, maka sesuai firman Tuhan, Yesus akan tinggal dalam hidupmu. Penyertaannya sempurna atas hidupmu. Jika engkau sakit, Tuhan akan menyembuhkanmu. Jika engkau kekurangan, Tuhan akan memberkatimu. Dia akan memberkati keluargamu, pekerjaanmu, sekolahmu, masa depanmu. Apakah kau percaya sebuah berkat yang besar? Jika kau minum dari Yesus ini, maka dosamu akan diampuni oleh Tuhan. Pelanggaranmu dilupakan oleh Tuhan. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
bekerjalah di dalam hidup kami. Biarlah perjamuan kudus ini mulai memulihkan setiap hal yang salah dalam hati kami. Setiap hal yang keliru di dalam tubuh kami. Jika itu sakit, maka perjamuan kudus ini menyembuhkan penyakit kami. Akan ada banyak kesaksian dan mujizat muncul dari ibadah pagi ini. Orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan mujizat tersedia. Sepulang dari tempat ini, kami akan dikejutkan dengan banyak mujizat yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkat-Mu kami terima. Firman Tuhan kami terima. Kami akan pulang dengan iman Tuhan bersama kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Mari kita bersama-sama mengucapkan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah Juru Selamat, pengantar kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara, sebagai gembala dan seluruh para pelayan Tuhan, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi nama-nama yang berulang tahun pada bulan Februari kemarin ya, dan juga yang berulang tahun pernikahan. Yang ulang tahun ada Gabriela, Petrus, Paulus, Jevon, Yohanes, Harun, Roy, Eva, Arif Budiman, Ardi Asmoro, Poppy Endang, Samuel Cakra, Kenso, Lucia, Rosi dan Sigit Ari Pamungkas. Yang ulang tahun pernikahan Pak David, Chris Candy, Bernardo Gozali dan Andre Suprapto serta Pak Agus Susanto dan Lilis Tiawati. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam pernikahan, kiranya kasih, cinta di dalam keluarga terus akan bertumbuh, dan yang berulang tahun kiranya diberikan umur yang panjang. Nanti kita akan mendoakan bersama-sama. Baik, jangan lupa hari Kamis ada kebaktian tengah minggu. Yang merasa tidak cukup ibadah hanya 1 kali seminggu bisa hadir ya. Karena kita akan kembali juga beribadah dan berdoa bersama-sama. Kiranya jangan lupa jam 6 sore hari Kamis ada ibadah pastor message atau pesan gembala. Kiranya Tuhan memberkati kita. Nanti ada pengumuman-pengumumannya kita simak lewat tayangan E-News. Itu sebabnya hari ini kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bagi beri bersama-sama dan kiranya anugerah Tuhan berlimpah atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terimalah menjadi persembahan yang harum. Kami juga menerima pesan Tuhan lewat firman Tuhan, sehingga kami pulang dengan iman. Kami diluputkan dari pembinasa anak sulung. Kami diluputkan dari pembinasa berkat yang terbaik. Tuhan akan memberkati. Juga dengan mujizat-mujizat yang besar. Tuhan akan menyelesaikan masalah kami yang besar. Tuhan juga akan meluputkan kami dari orang-orang yang berusaha memusuhi kami, menjatuhkan kami. Orang-orang yang memasang jerat atas kami. Orang-orang yang merancangkan kejatuhan atas kami. Tuhan yang akan menjadi pembela. Tuhan memberkati. Dan kiranya para pelayan Tuhan diberkati, jemaat yang setiap diberkati. Sekali lagi kami menyerahkan persembahan yang diberikan. Baik kami yang menabur untuk persembahan mingguan, Alita Life Center. Untuk Paskah, bahkan hamba-Mu mendoakan mereka yang taat dengan persepuluhan, Tuhan juga akan memberkati persembahan persepuluhan yang mereka berikan. Kiranya Tuhan membalas, memperhitungkan sesuai dengan takaran yang Engkau siapkan bagi para orang-orang yang menabur. Tuhan sendiri akan memberkati. Berkati gereja ini untuk mengelola keuangan dengan benar dan takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala berkat rahmat Allah turun atas kita, untuk kita semua yang akan menjalani hari-hari kita. Hari ini sepanjang minggu ini ada banyak persoalan, tantangan, hal-hal yang harus kita selesaikan. Persoalan yang besar, masalah yang harus kita hadapi. Jangan takut karena Tuhan menyediakan berkat ini untuk menyertaimu. Angkat kedua tanganmu. Berkat ini disediakan untuk kau menjalani hari-harimu dalam minggu ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Kami menutup ibadah kami pagi ini di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat hari Minggu dan simak pengumuman kita sepanjang minggu ini. Mari hadir dalam ibadah Pastor Message setiap hari Kamis pukul 6 sore di ALC. Mari hadir dan rasakan jamahan Tuhan. Halo Youth, jangan lupa hadir dalam ibadah Youth yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024, jam 5 sore, bertempat di ruang sekolah minggu. Firman kali ini akan dilayani oleh Elhanan. Kami tunggu kedatangannya ya. Dalam rangka ulang tahun Youth Faith Fighter yang ke-14, kami mengundang kamu yang seusia SMP sampai SMA untuk dapat ikut menabur kebahagiaan dan kebaikan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Maret 2024 pukul 8 pagi. Bertempatan di Gria Kasih Orphanage Victory. Bagi teman-teman youth yang ingin ikut ke panti asuhan dapat menghubungi saudari Caca. Kami juga membuka untuk saudara yang ingin menabur dapat berupa barang-barang seperti alat tulis atau memberikan dana dapat menghubungi ke saudari Jessica. Kami tim usaha Dana Paskah juga open pre-order untuk menu lasanya, dimsum dan juga mochi. Pemesanan akan ditutup pada hari Jumat 8 Maret 2024 dan akan ready pada hari Minggu 10 Maret 2024. Yuk segera dipesan melalui nomor WhatsApp Eva. Kami dari Panitia Paskah membuka kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi ibadah rangkaian Paskah dapat memberikan persembahan saudara ke amplop merah dan dituliskan Paskah. Ibadah Raya Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024 akan dilayani oleh PDP Erna Kristianawati pada ibadah raya pertama dan kedua dan Pendeta Agus Sumatyo pada ibadah raya ketiga.